Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia, selaku dosen dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan syarat dari video pengajaran unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah dasar antropologi dan sosiologi kesehatan. Mata kuliah dasar antropologi dan sosiologi kesehatan merupakan mata kuliah wajib program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai antropologi dan sosiologi, serta penerapannya dalam memahami masyarakat, kebudayaan, dinamika sosial, dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Pada video yang akan ditayangkan ialah sesi pengajaran mengenai pengantar sosiologi kesehatan untuk memenuhi capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, azas, ruang lingkup, dan metode sosiologi dalam konteks kesehatan masyarakat. Dengan subjek PMK-nya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup sosiologi dalam perspektif kesehatan masyarakat. Melalui metode pengajaran berupa student center learning dan metode pembelajaran ialah kuliah interaktif dan diskusi tanya jawab. Adapun indikator dan bobot penilaian yang akan diterapkan pada mata kuliah ini terdiri dari presentasi materi kelompok sebesar 15%, tugas kelompok atau makalah akhir sebesar 25%, ujian antropologi sebesar 30%, ujian sosiologi sebesar 30%, sehingga total bobot penilaian ialah sebesar 100%. Berikut merupakan sesi pengajaran dengan topik pengantar sosiologi kesehatan yang dilakukan secara daring dan real time melalui Zoom meetings. Untuk sosiologi, kemudian presentasi materi sama dengan antropologi ya, 6 kelompok, kemudian ada kelompok presentan, ada kelompok oponen, dan teman-teman lain boleh mengajukan pertanyaan. Kemudian rencana praktikum sosiologi, kalau teman-teman bisa mulai direncanakan sejak dini akan jauh lebih baik. Persiapan itu saya percaya bahwa kalau persiapan itu kita lakukan sedini mungkin, pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya, tidak menuju deadline, itu akan jauh mengurangi kecemasan, jauh mengurangi stres, dan membuat kesehatan mental kita tetap terjaga. Jadi untuk kelompoknya gitu ya, boleh untuk sedikit-sedikit aja ya, mulai dipertimbangkan untuk praktikum sosiologinya, supaya nanti tidak terlalu berat ketika masa praktikum dan masa pembuatan PPT dan makalah. Nanti akan diskusikan konsultasi fenomena apa yang akan digunakan gitu ya, teorinya, presentasi rencana praktikumnya, pengumpulan datanya, mau kualitatif atau kuantitatif, kemudian hasil pengumpulan datanya dipresentasi, dan pengumpulan laporan praktikum boleh pada saat hari H ujian nanti gitu ya untuk makalahnya. Untuk sosiologi itu ada di poin ke-4, 5, dan 6. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin membaca referensinya itu jauh lebih bagus supaya nanti teman-teman bisa lebih komprehensif ya dalam mempelajari teorinya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin Bu, untuk kelompok masih pakai yang sama atau diacak kembali Bu? Ya, saya kembalikan pada kelas mana yang lebih nyaman. Kalau misalnya butuh refreshment, boleh ganti kelompok. Tapi kalau misalnya enggak, mau dengan kelompok, dengan format kelompok yang sama, nggak apa-apa juga. Gitu ya Mbak. Saya kembalikan lagi ke kelas bagaimana nyamannya gitu ya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira? Izin memastikan berarti untuk minggu depan
tanggal 1 November yang presentasi kelompok 1, 2, 3 ya Bu. Untuk Iya, betul. minggu selanjutnya lagi kelompok 4, 5, 6. Betul. Baik, sekarang kita masuk pada sosiologi ya teman-teman ya. Nah, sosiologi itu adalah ilmu yang lebih muda dibandingkan dengan antropologi ya. Antropologi itu lebih tua gitu ya, lebih muda sosiologi. Nah, sosiologi sama dari bahasa Yunani juga lahirnya gitu ya, yang artinya adalah sosius dan logos. Logos sebagaimana umumnya kita tahu ya, logos itu bahasa Yunani yang artinya adalah ilmu. Kemudian sosios itu adalah sosius itu adalah kawan. Jadi kalau kita terjemahkan literally gitu ya, adalah ilmu mengenai perkawanan. Ilmu mengenai perkawanan di sini ialah bagaimana menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan manusia lain, kemudian manusia dan manusia, kumpulan manusia akan membentuk sebuah masyarakat. Kenapa sosiologi ini dipelajari? Karena manusia hidup berkelompok. Kemudian manusia adalah zoon politikon gitu ya, atau disebut dengan makhluk sosial. Manusia membutuhkan manusia lain. Kayaknya nggak ada manusia yang bisa betul-betul dia hidup sendiri. Jarang ya manusia yang betul-betul dia hidup sendiri, karena dasarnya adalah manusia butuh pada manusia lain. Saya jadi teringat pada satu kisah nyata ya, ada seorang yang ingin membuktikan bahwa dia bisa hidup sendiri, bahwa dia ingin menjauh dari semua orang gitu ya. Kemudian dia tinggal di dekat Alaska, di hutan, kemudian di mobil mobil yang bisa ditidurin itu gitu ya. Kemudian dia belajar di hutan itu apa sih yang bisa dimakan, karena dia nggak mau terikat dengan peraturan, dia mau hidup bebas, dia mau menikmati kehidupan ini seorang diri gitu ya. Dia merasa bahwa dia nggak butuh manusia lain. Tapi singkat cerita, di akhir cerita pada akhirnya lesson learned dalam hidupnya, karena pada akhirnya dia mengalami kematian gitu ya karena keracunan. Pada akhirnya dia bilang bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain gitu. Jadi hal ini membuktikan bahwa kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Manusia itu memang diciptakan butuh dengan manusia lain. Menjadi manusia yang baik itu butuh manusia kan. Bagaimana indikatornya manusia itu dikatakan baik kalau dia nggak ada hubungan interaksi dengan manusia? Dia kasih makannya ke siapa? Orang bersedekahnya ke siapa kan gitu ya? Orang berbuat baiknya ke siapa gitu? Disebut manusia baik dari mana? Atau manusia yang jahat atau manusia buruk, dari mana kesimpulannya? Kalau dia nggak ada manusia lain gitu kan. Dalam mendefine manusia, kita perlu manusia lain. Jadi memang betul bahwa manusia mengalami ketergantungan pada manusia lain. Kemudian interaksi ini adalah kemudian menjadi proses bersosialisasi manusia dengan manusia lain, manusia dengan kelompoknya, sampai akhirnya di dalam kelompok itu memiliki ciri khas dalam hal dialek bahasa, dalam hal dialek bicara gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, nggak usah kita bicara suku gitu ya, kita bicara kelompok misalnya dalam keluarga besar gitu ya, atau dalam masih kita punya dialek yang berbeda, kita punya ciri khas yang berbeda dalam bicara. Sama-sama sih ngomongnya bahasa Indonesia, tapi kan dialeknya tuh punya kekhasan gitu ya. Ada yang ditekan, ada yang bahasa Indonesianya Jakarta itu kan pasti punya intonasi dialek yang berbeda dengan bahasa Indonesianya orang Jawa, bahasa Indonesia orang Sumatera, bahasa Indonesia orang Papua, bahasa Indonesia orang Bali gitu ya, bahasa Indonesia orang Madura gitu ya. Kita punya kekhasan dialek gitu, kekhasan dialek dalam keluarga besar kita atau dalam kelompok sosial kita.
Nah, asal mula dari ilmu masyarakat atau sosiologi ini adalah keinginan untuk gimana sih caranya untuk hidup atau untuk punya masyarakat yang ideal, sehingga melahirkan nilai-nilai, kaedah-kaedah yang harus ditaati oleh setiap manusia. Sebagaimana kalau misalnya teman-teman berkumpul nih dalam satu kelas ini, pasti kan di kelas itu ada aturan ya nggak sih? Di angkatan teman-teman tuh pasti ada aturan. Aturan itu tidak mesti tertulis, tapi ada yang mengatur, misalnya ada pemimpin, atau misalnya di kelas harus ada ketua kelas misalnya, atau bendahara atau sekretaris, atau misalnya yuk kita jenguk orang sakit, siapa nih yang misalnya membeli membeli hampersnya atau membeli oleh-olehnya, uangnya dikumpulkan ke siapa yang beli, siapa yang kirim dan sebagainya. Bagaimana proses pengaturan ini terjadi gitu di dalam satu kelompok, dan ini adalah satu yang tidak terjadi dengan sendirinya gitu ya, tidak lahir. Mungkin kita sekarang seolah itu terjadi dengan sendirinya gitu ya, sesuatu yang refleks gitu kan, tapi sebetulnya hal yang kita lakukan adalah hal yang kita pelajari dari kita kecil, dari kita mulai masuk bersosialisasi di TK, di SD, di SMP gitu ya. Dimana misalnya di SD, siapa nih yang mau jadi ketua kelas gitu kan ya, oleh gurunya gitu kan. Sehingga dari pengalaman hidup itu kita menjadi belajar bagaimana ya caranya mengatur masyarakat gitu ya, masyarakat dalam skup yang kecil, kelompok sosialnya, sampai masyarakat dalam skup yang lebih besar gitu. Termasuk misalnya di kelas gimana ya caranya supaya orang tuh mematuhi piket misalnya dulu ya zaman SD gitu kan, maka diatur nih Senin siapa yang piket, Selasa siapa yang piket kan gitu ya. Itu sebenarnya pengaturan orang gitu ya. Kenapa sih orang itu perlu diatur gitu? Perlu ada aturan yang mengatur masyarakat. Karena kalau enggak ya akan jadi chaos gitu ya. Kalau enggak ada yang mau piket misalnya. Kalau enggak yang piket dia aja misalnya. Kalau enggak ada ketua kelas atau tidak ada peran guru atau penengah, kalau misalnya terjadi konflik, siapa yang akan menengahi? Kalau terjadi, taruhlah kalau misalnya di masyarakat, kalau terjadi kriminalitas, siapa yang memberikan hukum gitu ya? Siapa yang memberikan hukum? Bagaimana hukum itu dibentuk? Hukum itu kan tidak lahir otomatis gitu ya. Hukum itu kan pasti lahir dari pemikiran, oh iya nih, ketika ada yang mencuri, ketika ada yang melakukan kejahatan, kalau gitu kita perlu sesuatu yang mengatur, ada yang menghukum. Kalau kita bicara hukum, ada hakim, ada jaksa, ada tersangka dan sebagainya. Itu kan sebetulnya adalah hasil dari proses manusia ketika dia berinteraksi di dalam kelompok manusianya, di dalam masyarakatnya. Kita perlu sesuatu yang mengatur manusia yang banyak ini. Jadi sosiologi adalah ilmu tentang hubungan dan pengaruh resiprokal. Kalau kita bicara resiprokal, itu adalah bicara timbal balik. Dalam interaksi sosial kita tentu ada timbal balik gitu ya. Antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Antara gejala sosial. Kenapa? Karena ada hubungan dan pengaruh, bagaimana hubungan pengaruh antara ekonomi dengan agama di dalam masyarakat, gimana hubungan antara keluarga dengan moral, nilai-nilai moral, nilai-nilai norma, apa saja sih yang disebut dengan anggota masyarakat yang baik. Kan seringkali yang kita dengar adalah sebagai warga negara yang baik gitu ya. Warga negara yang baik itu yang patuh hukum, yang taat aturan dan sebagainya. Baik. Sekarang kita pelan-pelan mendalami mengenai perkembangan sosiologi ya. Saya nggak mau cepet-cepet. Saya ingin teman-teman bisa ya merekam jejak lahirnya ilmu sosiologi ini. Jadi pada konteks 1842 gitu ya. Sosiologi dicetuskan pertama kali oleh Auguste Comte dan kemudian dikenal dengan Bapak Sosiologi. Nah, sosiologi adalah ilmu mempelajari mengenai masyarakat gitu. Dan ini sama sebagaimana antropologi yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa, begitupun pada ilmu sosiologi yang lahir di Eropa. Ketika itu, pada abad ke-19 gitu ya,
atau pada tahun 1900 gitu ya, menyadari bahwa perlu adanya ilmu gitu ya, perlu adanya ilmu yang khusus mempelajari mengenai kondisi dan perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karena pada konteks itu adalah ketika mereka melakukan invasi ke negara-negara lain. Kalau teman-teman ingat, sejarah ilmu antropologi dulu adalah ketika bangsa Eropa berkunjung ke Afrika, berkunjung ke Asia, sampai ke Amerika. Maka kalau konteksnya antropologi mempelajari budaya, kalau konteksnya dalam sosiologi adalah mempelajari bagaimana dinamika masyarakat dari masyarakat yang mereka kunjungi, gitu. Kondisinya seperti apa, perubahan sosialnya seperti apa, sampai akhirnya para ilmuwan ini membangun suatu teori sosial, gitu ya. Ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap perubahan peradaban manusia. Comte membedakan sosiologi itu ada dua, sosiologi yang statis dan sosiologi yang dinamis, gitu ya. Sosiologi yang statis itu dipusatkan pada hukum-hukum yang statis. Kalau kita bicara hukum itu kan jarang ya, hukum itu berubah gitu ya aturannya gitu ya, hukum-hukum yang statis. Kemudian ada sosiologi yang dinamis gitu ya, yang lebih pada bagaimana sih perkembangan masyarakat, perubahan sosial yang terjadi dalam arti pembangunan. Nah, sampai akhirnya ilmuwan-ilmuwan lain pun juga mempelajari mengenai sosiologi ini. Oh iya ya, ternyata masing-masing masyarakat itu mengalami perubahan, mengalami kedinamisan gitu ya, perubahan sosial. Ada Herbert Spencer, ada Karl Marx gitu ya, yang terkenal dengan teori komunisnya gitu ya, awal mula dari teori komunisnya, Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, dan sebagainya. Semuanya berasal dari Eropa gitu ya, ilmuwan, akademisi yang mempelajari mengenai masyarakat dalam perkembangan sosiologi. Sebelumnya, ilmuwan sebelum Auguste Comte, di mana pada masa yang lebih jauh lagi, yaitu ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles yang terkenal gitu ya, yang terkenal sebagai filsuf gitu ya, ilmu-ilmunya beranggapan bahwa masyarakat ini terbentuk begitu aja, sesuatu yang otomatis terjadi gitu, bentuknya, aturannya, interaksinya gitu ya, begitu aja gitu, otomatis, tanpa ada yang bisa mencegah masyarakat tuh bisa mengalami perkembangan, bisa mengalami kemunduran gitu ya, sesuatu yang tampaknya itu alami gitu ya, sesuatu yang alami terjadi. Dan pendapat itu ditegaskan gitu ya, didukung oleh ilmuwan lain di abad pertengahan. Ada Agustinus, ada bahkan Ibnu Sina gitu ya. Kita tahu bahwa Ibnu Sina itu adalah ilmuwan muslim yang menjelajahi hampir seluruh dunia gitu ya. Artinya Ibnu Sina itu juga melihat masyarakat dari seluruh dunia juga gitu ya, yang melihat bahwa ketika masyarakat mengunjungi satu masyarakat, beranggapan bahwa ya apa yang dilihat, apa yang terjadi, dinamika yang terjadi itu adalah sesuatu yang lahir gitu aja gitu ya, refleks gitu aja gitu ya, dinamikanya antar masyarakatnya, atau sesuatu yang kayaknya sifatnya adalah nature gitu. Nah, di abad pencerahan, di mana ilmu itu berkembang gitu ya, orang tuh mempelajari ilmunya tuh pelan-pelan. Oh ya, ada ini gitu ya. Ilmu itu ibarat layernya layer dalam bawang bombay gitu ya, kalau kita analogikan ya, satu layer gitu ya, oh dalamnya begini, dibuka lagi layernya gitu ya, sampai kita tahu bagian terkecilnya tuh sumbernya apa, atau dari bagian yang terkecil baru yang besarnya kita tahu, dan sebagainya. Ilmu itu mengalami perkembangan, termasuk pada sosiologi pada abad pencerahan gitu ya, mempengaruhi pandangan, oh iya ternyata masyarakat itu mengalami perubahan masyarakat gitu. Ciri-ciri ilmiah mulai tampak pada abad ini.
orang mulai notice nih, mulai memperhatikan sebagaimana mungkin kita mulai notice bagaimana dampak media sosial itu pada kesehatan mental, bagaimana dampak internet itu pada mata, bagaimana dampak internet itu pada fisik gitu ya. Kenapa ilmu itu pada akhirnya ada gitu ya? Karena kita mulai melihat dampaknya gitu ya. Struktur masyarakat lama pun juga sudah mulai berganti, terutama pada revolusi Amerika, pada revolusi industri, dan pada revolusi Prancis. Jadi pengaruh dari revolusi ini, para akademisi kemudian melihat, menyadari bahwa pentingnya untuk menganalisis perubahan di dalam masyarakat. Gejolak pada abad revolusi, perubahan yang terjadi akibat revolusi itu bersifat drastis. Karena ketika terjadi revolusi Prancis gitu ya, itu kan ada disebut dengan abad kegelapan gitu ya, masa kegelapan. Karena pada masa itu ekonomi menurun drastis gitu ya. Sama halnya ketika kita tahun 1998 ketika kita mengalami krisis ekonomi. Dan pada saat itu kan juga ada kerusuhan gitu ya, di mana pada saat itu juga sangat berdampak banyak pada kita pada berbagai bidang gitu kan. Nah, struktur masyarakat sudah berlaku ratusan tahun yang lalu. Tadi yang saya bilang pada revolusi Prancis yang tadinya adalah raja-raja itu sangat berkuasa, di mana ada bangsawan dan rohaniawan yang semulanya bergelimang harta dan kekuasaan. Rakyat yang bekerja dianggap sebagai sebuah kewajiban ya, sebuah kewajiban rakyat terhadap kerajaan gitu, rakyat terhadap gereja gitu pada masa itu. Sampai terjadi revolusi tadi yang saya bilang, itu banyak terjadi pemberontakan gitu, bahwa rakyat merasa dizolimi lah, kalau istilah kita ya, rakyat itu merasa dizolimi, sehingga terjadi kudeta lah istilahnya gitu ya. Terjadi kudeta, perebutan kekuasaan. Gak bisa kekuasaan pemerintah itu hanya di tangan raja gitu ya, karena akan menjadi otoriter, akan menjadi absolut korup gitu ya, atau korup absolutely gitu ya. Jadi korupsinya tuh absolut, dan korup absolut tuh ya terserah raja aja gitu kan, dan keluarganya itu uang rakyat mau dipakai apa kan, pajaknya dan sebagainya gitu. Jadi memang banyak pemberontakan di masa itu, sehingga sebagai akademisi, para ilmuwan melihat perubahan masyarakat itu terjadi perubahan pada masyarakat pasti. Jadi ciri utama dari sosiologi adalah bersifat empiris. Kita bisa lihat ada depan kita, ada di sekitar kita gitu, bahwa masyarakat kita berubah. Sifat teoritis, menyusun abstraksi hasil-hasil dari apa yang kita observasi, kemudian kita susun menjadi sebuah teori. Untuk apa? Untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Kemudian bersifat kumulatif gitu. Jadi dibentuk atas dasar teorinya. Nah, kita ketika mempelajari masyarakat, kita tidak untuk mana baik, mana buruk gitu ya. Mana yang untuk membandingkan mana masyarakat yang baik dan buruk. Tapi kita lebih pada menilai fakta yang terjadi pada masyarakat kita. Hakikat dari sosiologi ini sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang kategoris gitu. Sosiologi sendiri kita nggak bisa membatasi diri pada apa yang terjadi sekarang, kemudian menentukan jangan-jangan ke depan nih, tahun depan akan terjadi seperti ini. Bisa memprediksi, tapi belum tentu terjadi gitu. Karena masyarakat itu kumpulan dari manusia yang unpredictable gitu ya. Mungkin bisa kita prediksi, tapi peluang terjadinya belum tentu 100%. Lalu adalah suatu ilmu yang murni gitu. Fakta, tapi ada faktanya di dalam masyarakat itu ya. Ada bukti-bukti ilmiahnya yang bisa digunakan
untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat gitu. Kita punya evidence base gitu ya. Memang sih nggak bisa diprediksi, belum tentu kejadian, betul. Tapi kan kita bisa menggunakan hal-hal yang sudah kejadian. Kita fokus pada faktanya dulu nih gitu ya. Faktanya adalah A, B, evidence base-nya. Kemudian ilmu yang abstrak gitu ya. Punya pola, punya bentuk pola peristiwa di masyarakat. Sampai akhirnya kita menghasilkan pengertian atau pola yang umum. Ada pattern-nya. Paling nggak kita bisa membentuk polanya atau patternnya gitu ya. Bagaimana sih interaksi antara manusia? Bentuknya, struktur masyarakat manusia ini seperti apa? Jadi sosiologi itu adalah yang empiris, terlihat gitu, mesti dilihat. Nah, apa sih bedanya sosiologi dengan ilmu yang lain ya? Kalau ilmu ekonomi itu kan lebih kepada bagaimana upaya manusia memenuhi kebutuhannya gitu ya. Kebutuhan tidak hanya individunya tapi juga kelompoknya, tapi juga masyarakatnya. Maka perlu interaksi, perlu ada supply, ada demand, penentuan harga dan sebagainya gitu ya. Itu adalah ekonomi lebih mempelajari hal tersebut. Lalu kemudian ada ilmu politik gitu ya. Ilmu politik adalah menyangkut bagaimana menyangkut kepuasan politik ya. Kalau kita bicara politik itu bagaimana mempertahankan dan menggunakan kekuasaan. Bagaimana memperoleh kekuasaan, setelah memperoleh bagaimana mempertahankan ya. Setelah memperoleh bagaimana menggunakan kekuasaan tersebut. Bagaimana politik itu akhirnya mengatur setiap bidang ya. Ekonomi, agama, kehidupan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ada ilmu jiwa sosial ya. Kalau jiwa sosial itu kan meneliti perilaku manusianya sebagai individu, lebih pada psikologisnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau reformasi termasuk perubahan masyarakat Bu ya, tapi dia kan nggak direncanakan gitu Bu ya. Menurut saya reformasi itu sesuatu yang nggak ujuk-ujuk ya, bukan suatu yang otomatis terjadi gitu. Orang melakukan reformasi itu pasti punya tujuan gitu ya. Tadi diawali dengan hal yang sama, ketika banyak masyarakat merasa terzolimi, ketika kita dipaparkan dengan pemerintahan yang korup, pemerintahan yang tidak adil gitu ya. Kemudian kita merasakan kan pada zaman itu adalah krisis moneter gitu ya, di mana masyarakat susah cari makan. Dari situ kan menjadi titik mula lahirnya aturan bahwa presiden tuh hanya boleh diperbolehkan 2 periode. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah sampai ketemu minggu depan ya. Berarti minggu depan sudah mulai presentasi kelompok ya teman-teman ya. Ada 3 kelompok. Itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Ya, makasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Demikian video pengajaran untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.